Shalom saudara-saudara, semoga damai dan sukacita dari Roh Kudus senantiasa memenuhi hati dan kehidupan saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada. Marilah kita berdoa untuk mendengarkan firman-Nya. Ya Tuhan, betapa bersyukurnya kami di hari ini atas kebaikan Tuhan dan semua cinta kasih-Mu yang selalu kami alami dalam kehidupan kami. Terlebih, Tuhan boleh menyertai kami sepanjang malam yang telah berlalu dalam istirahat kami. Dan Tuhan boleh memberikan kami kehidupan yang baru di hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami. Dan berikanlah kami pengertian. Supaya sungguh firman-Mu semakin kami pahami. Dan dalam pertolongan Roh Kudus kami dimampukan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nats renungan kita pada hari ini dari Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian firman-Nya. Saudara, renungan pagi edisi Rabu 26 Mei 2021, kesaksian yang bercahaya. Saudara-saudaraku, seorang ilmuwan dari Inggris bernama Thomas Huxley sangat giat mendukung teori evolusi sehingga ia mendapat sebutan anjing buldognya Darwin. Sebagai seorang agnostik, ia sangat percaya bahwa agama adalah tahyul yang berbahaya. Pada suatu hari, ketika Thomas Huxley bertanya kepada seorang Kristen yang sangat taat, "Apa arti iman bagimu?" Orang itu tahu kalau Thomas Huxley adalah orang yang skeptis. Ia diam sejenak, kemudian menjawab, "Anda sangat berpendidikan. Anda bisa menentang apapun yang saya katakan." Thomas terus mendesaknya untuk menjelaskan mengapa ia menjadi seorang Kristiani. Maka dengan tulus hati dan sama sekali tidak ada manipulasi, orang Kristen taat itu menceritakan arti Yesus bagi hidupnya. Bahwa Yesus itu menerima dan mengasihi dia padanya, dan dia adalah keselamatannya. Orang Kristen itu tidak pernah menyangka kalau Thomas Huxley begitu tersentuh sehingga ia tidak mampu mendebatnya. Ia berkata dengan sungguh dan tulus, "Saya kagum akan iman Anda kepada Yesus." Saudara-saudara, ada dua pelajaran yang dapat kita petik dari pengalaman di atas. Yang pertama, kita boleh saja menghargai pengetahuan, tetapi kita tahu bahwa pendidikan formal tidak seharusnya digunakan untuk menguji iman yang menyelamatkan dan mengubah hidup. Yang kedua, seringkali kesaksian sederhana yang keluar dari lubuk hati yang tulus lebih efektif daripada paparan penjelasan ilmiah. Saudara-saudaraku, kesaksian hidup dari seorang Kristen yang taat itu, yang sangat sederhana ini, namun sangat bercahaya di depan orang yang sangat menentang kekristenan sekalipun. Kekristenan hanya dilihatnya sekedar sebagai tahyul yang berbahaya. Kenapa begitu bercahaya kesaksian ini? Kenapa begitu berdampak? Karena keluar dari hati dan bibir yang tulus, yang sungguh mengalami Kristus secara pribadi, mengalami hidupnya telah diubahkan oleh Kristus, sehingga kesaksian itu sungguh memiliki daya, memiliki sebuah kekuatan yang mempengaruhi orang lain, bahkan orang yang menentang Kristus sekalipun. Perlindungannya kepada kita, saudara-saudara, bahwa siapapun kita yang adalah orang Kristen harus menjadi saksi baginya. Kita pun diminta untuk bercahaya, memberi kesaksian tanpa manipulasi, supaya kesaksian kita itu bercahaya dan bisa juga mengubah orang lain. Karena acap kali penghalang terbesar kesaksian adalah
cara hidup kita. Tuhan menolong kita untuk memberikan kesaksian yang bercahaya melalui cara hidup kita. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman kehidupan yang kami alami di pagi hari ini. Kami mohon Tuhan dalam pertolongan Roh Kudus, Engkau memampukan kami semakin mengalami firman-Mu, semakin mengerti, dan biarlah Tuhan kami terus berjuang menjadi kesaksian yang hidup bagi sesama kami, dan kami nyatakan dari cara bertutur kami dan dari cara bertindak kami. Melalui kehadiran kami Tuhan, orang bisa melihat kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia ini. Namun kami sungguh sadar Tuhan bahwa kami tidak mampu, kami terbatas. Karena itu kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu yang akan terus memampukan dan menolong kami. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni kami dan layakkanlah kami untuk menjadi saksi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.